Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini ya. Guys, kita sekarang berada di Donis Farm, kebun durian ya. Ini bersama kita adalah salah satu alumni yang sukses, baik sebagai engineer maupun sebagai pengusaha kebun durian. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih perjalanannya dari lulus dari Curug tahun 93 atau 95. 95. Jadi saya sempat ngajar beliau. Waduh. Ya, nah sekarang sudah 30 tahun nih baru ketemu lagi. Kita pengen tahu sukses story-nya seperti apa. Nah, namanya Mas Doni Krisnanto ya. Betul. Nah, ini lulus 95, dulu program di Sempati R ya. Betul. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih perjalanannya jadi engineer, dapatkan EASA license, penting banget loh EASA license ya, selain basic dari AMTO ya. Iya. Kemudian kemana saja dia, kok sekarang punya kebun durian yang banyak. Dan ini loh duriannya tuh, lihat, bukan sembarang durian loh, ini Musang King, luar biasa. Monggo Mas Doni ceritain dong buat adik-adik, buat orang tua dan lain-lain. Silakan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama segala puji bagi Allah atas semua nikmat ini. Nggak ada yang ya boleh saya sampaikan kecuali memang ini semua karunia Allah. Tahun 95 begitu keluar itu kan saya langsung ke Sempati R, gitu langsung dididik sama Sempati, experience di lapangan. Di luar dari Curug adalah saya punya basic ke1 4, kemudian saya dapat A3 kalau nggak salah. Dalam perjalanan 3 tahun kemudian saya jadi engineer untuk Boeing 737 itu di domestik. Dalam perjalanan karir itu juga masih fokus sama teknik tuh, gimana caranya sih menjadi engineer yang baik. Ternyata memang pengalaman, jadi berbicara soal troubleshooting pesawat, how to solve the problem, bagaimana cara bicara ke kru, terutama pilot ya, karena banyak teman-teman engineer atau teknik tuh rata-rata malu ngomong gitu, rata-rata aduh takut banget nih gitu, apalagi saat ngerilis pertama tuh, Masya Allah. Tapi alhamdulillah dari didikannya Kang Mas, saya panggil Kang Mas aja deh Mas. Itu membuat mental saya, mungkin teman-teman angkatannya juga lebih kuat. Jadi dari situ di domestik sepanjang sekitar 7 kali perusahaan itu bubar. Di tahun 2024 akhirnya saya memutuskan saya harus keluar negeri. Dari situlah momen pertama 2004. Kali di 2004. Jadi dari Sempati lah, saya masuk Pelita lah, saya masuk Mandala, sampai terakhir Star Air. Kemudian di 2004 saya berhasil masuk ke Saudi Arabia Airlines. Disitulah saya pertama kali jauh dari keluarga dan sangat menyiksa memang. Apalagi yang udah punya istri dan anak ya, dan jauh gitu ya. 4 bulan saya cukup nggak kuat lagi, akhirnya keluar. Begitu keluar, alhamdulillah karena sudah ada rekam jejak di internasional. Singapore Airlines saat itu memanggil saya, dan akhirnya saya berhasil masuk CSQ dengan posisi sebagai aircraft technician di sana. Karena ternyata license kita yang tadi basic license A1 A4 A3 C sampai C4 itu tidak diakui sama mereka. Disitulah mereka menyandangkan kita sebagai tetap technician aja, bukan engineer, whatever. Nah disitu juga muncul kecemburuan sosial di hati, saya harus dapat license yang bisa diakui internasional. Gitu ke Bang Mas. Akhirnya saya gimana sih caranya dapatnya? Oh kamu harus dapat basic modul EASA, kalau enggak CE. Oh gimana caranya? Oh rahasia. Jadi waktu itu di 2026 saya nggak boleh ikut ujian. 2006 itu saya nggak boleh ikut ujian sama SQ karena untuk kepentingan mereka kan. Ya udah di situ betul. Akhirnya 1 tahun kerja di sana kan nggak ada pengakuan, akhirnya juga nggak ini ya. Akhirnya saya pindahlah ke Malaysia Airlines, diterima sama mereka dengan catatan mereka akan kasih sekolah. Ternyata begitu saya masuk pun 6 bulan di Malaysia Airlines kasusnya sama. Jadi artinya mereka melindungi warganya supaya warga asing itu tidak melampaui warga mereka lah bahasanya. Jadi mereka punya itu, akhirnya saya juga ya sudah, dari situ saya tekad bulat saya harus cari perusahaan yang Eropa. Akhirnya daftarlah di tahun 2006 tengah-tengah itu di KLM, dan KLM Belanda saat itu memang sedang butuh karyawan.
Alhamdulillah saya bisa masuk. Nah, di 2007 saya masuk KLM. Tunggu terus akhirnya saya dikirimlah ke Belanda untuk ikut ujian-ujian tersebut di Amsterdam. Modul awal yang saya dapat itu adalah modul 910, Kang. 910 ya. Human factor sama Human factor dan aggregation itu MCQ sama esai. 4 itu dapat. Alhamdulillah balik lagi ke Indonesia langsung, karena itu dapat langsung sekolah typewriting 747. Jadi ratingnya juga langsung disekolahkan sekaligus menyambil biasa. Dalam tempo 2 tahun saya lulus semua, alhamdulillah, karena memang itu juga sudah jadi pressure diri saya harus punya gitu loh. Walaupun kondisinya bahasanya gaji itu dikurangi. KLM itu maaf memang perusahaan Belanda, cuman gajinya rupiah. Oh iya. Tapi oke lah, yang penting esensinya. Tahun 2010 lengkap saya dinobatkan menjadi senior engineer dan menjadi certifying staffnya KLM Royal Dutch Airlines dengan part 66, terus typewritingnya 74 dan 777, luar biasa. 200 300 pada. Nah, alhamdulillah begitu di KLM sekitar 8 tahun. Di 2014 ada chance saya dimintakan ngurus di Denpasar. Jadi maintenance manager di sana. Oke lah, saat itu saya nego bla bla bla. Akhirnya pihak manajemen tuh nggak mengikutin kita, karena saya minta tolong dikasih rumah dinas, transport udah, tapi mereka bilang enggak, itu kamu cari sendiri. Di situlah saya nego nggak jadi, akhirnya saya cari ke perusahaan lain. Dan saat yang sama saya langsung dilamar 3 nih, Qatar, SV Saudi sama Air Atlanta Icelandic. Luar biasa. Jadi bingungnya bukan nyari kerjaan tapi milih di mana ya. Akhirnya dengan bulat istihoroh, keluarga juga saya diskusi ajak, kemudian ya Air Atlanta Icelandic sampai sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi sekarang saya currently sebagai aircraft technician di Air Atlanta Icelandic, base-nya di Iceland sana. Tapi di sisi yang lain, begitu COVID memang inilah hasilnya. Nah, jadi ceritanya jadi pengusaha durian seperti apa? Aduh, Masya Lihat Allah. pelajaran buat alumni nih. Tuh, tuh kebunnya tuh luar biasa. Ini satu kebun doang nih, masih banyak kebun yang lain. Jadi COVID itu teman-teman bukan juga sebagai momok atau kita musibah. Kita juga ambil sisi hikmah positifnya, bahwa itu ternyata Allah kasih sisi lain untuk berpikir bahwa kita bisa survive kok. Kebetulan saya sudah punya lahan bertahap sampai sekarang, dari mulai 600, 3000 sampai 1,6 ini saya bikin tempat ekowisata, trekking, sampai terakhir kebun durian. Sebetulnya ini adalah satu bentuk perusahaan, Kang Mas. Jadi Doni Farm ini PT Doni Farm Indonesia. PT Doni Farm Indonesia. Not ya. Dalam 2 tahun kami bergerak sampai ke situ. Jadi kegiatannya adalah trekking, pembibitan, enjoying, camping, observasi, character building, farming class, sama enjoying farm. Jadi artinya kalau kawan-kawan punya lahan atau apapun bentuk yang bisa dikerjakan, sisi positifnya ya, love what you do, do what you love. Itu aja sih yang sering saya lakukan. Kenapa kamu bisa sampai sekarang jadi punya kebun durian, dari belajar otodidak kepada Mamang, terutama Mang Ujang, Mang Dede, itu ternyata mereka berpuluh tahun di modal yang sama, ternyata bisa kok gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kami bergerak ke titik ke-16. Jadi ada 16 kebun yang kita urus. 16. Luar biasa. Aduh, kalau di total pohonnya sekitar 500 pohon durian, insya Allah. Jadi ayo teman-teman taruna terutama ya, semangat belajar, never give up, gali ilmu setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, terus ikuti kata Pak Guru, hormat
itu adab yang kalau adab sudah oke, insya Allah menyusul, karena itu yang kita perluin, berkah. Oke, mungkin itu aja Pak. Saya sih mohon maaf ini kalau terlalu banyak apa ya, ngegombal ya. Ya, bukan gombal ini, real ini ya. Aduh. Baik, luar biasa ya pengalaman beliau. Aduh. Itu bisa dicontoh loh buat para taruna yang masih taruna atau nanti yang masih sudah lulus, alumni yang masih belum dapat pekerjaan. Jangan putus asa. Ini ada contoh yang nyata. Alumni kita loh luar biasa. Siap. Punya basic lesson A1, A3, A4, punya IASA, sisa keluar negeri. Caranya bagaimana? Nah, tadi kan udah jelasin seperti apa. Iya. Bisnisnya berkembang Iya. di sekarang. Siap, Nah, itu pelajaran yang baik buat Baik. kita semua. siap. Ingat tadi kata-kata yang terakhir, Iya. ya ingat aja sendiri ya. Ingat tadi. ya, love what you do what you love. Nah, itu. Alright, insya Allah mudah-mudahan ya, yang paling penting yang saya selalu sampaikan ke anak, terutama anak saya, dekati Tuhanmu, insya Allah Tuhanmu akan mendekati lebih cepat lagi kepadamu. Sukses itu tergantung kepada kedekatanmu kepada Allah, insya Allah ya. Amin. Taruna, sehat selalu, semangat selalu, belajar, dan jangan lupa berdoa. Ingat, duit, doa, usaha, iman, takwa. Duit. Baik, luar biasa Kang Doni. Siap. Ini beli pelajaran yang baik buat taruna dan alumni. Dan demikian, guys, kita selesai. Kita lihat tuh gimana tadi duriannya, kebunnya. Waduh ya. Ya, demikian sore ini. Nanti kita ketemu lagi insya Allah, semua dalam keadaan sehat. Demikian Mas Doni, terima kasih banyak. Tenun bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.